Itu kan kekuatan Gear 5 katanya kan bisa memelarkan ini kan, sekelilingnya kan, Ya, seperti karet. Padahal itu sebelum itu, Ya. jauh sebelum itu juga sudah ada. Kamu kan nggak waktu zamannya trio idiot Usopp, Chopper, Luffy kan sering mainan pakai beteng apa tuh dimasukkan di hidung, terus melar sampai mulut itu loh. Itu kan, kenapa kok bisa Usopp melar juga? Usopp sama Chopper kok bisa ikut melar mulutnya? Swan itu ada 3 perubahan dasar. Satu bentuk terakhir- asli, satu bentuk hewan, buahnya, satu bentuk hybrid. Hybrid. Nah, kita masih bisa expect something. Kalau misalnya memang, kalau menurutku sih ya, ini yang aku lihat, Gear 5 ini masih bentuk kayaknya sih hybrid ya. Kayak misal itu bentuk hybrid, terus nanti ada form yang bentuk benar-benar dewa. Bisa juga itu disimpan jadi Gear 6 coy. Wow. Halo semuanya, selamat datang lagi di Denden Podcast yang membahas segala sesuatu mengenai anime dan manga One Piece. Masih bersama saya, Hendy Jul. Dan ada saya, Hans. Dan tiba waktunya untuk kita membahas 5, 4, 3, 2, 1. Gear 5. Oh, Gear 5. Oke, jadi mungkin episode ini kita akan membahas episode terakhir yang menggemparkan. Ya. Apalagi banyak drama-drama 85.000 cuas. Terus ya drama seputar Gear 5 dan episodenya yang paling penting ya. Sama mungkin ini teori-teori sedikit. Ya, teori seputar Gear 5. Sebelumnya ada Ya, kita mulai deh. berita dari per One Piece-an nggak? Berita One Piece. Oh ini One Piece Netflix ada nobar tapi di Jakarta. Oh ya, di Peak. Iya, tapi Tempatnya- Pikminnya juga belum jelas. Tempat cindo-cindo di Peak. Tempat kalau makan mahal di situ. Iya. Tapi itu fan event, nggak ada. Kalau mungkin kayak nobar atau kalau di Amerika Tidak itu aku bayar. udah baca-baca, mereka ada kayak carnival games-nya gitu-gitu. Kayaknya lebih nggak tahu di sini Oh. sama nggak. Ya paling di Brasil. Kalau di sini sepertinya tidak ada. Paling ya cosplayer Oh, sama itu. Sama Bapak One Piece Indonesia. siapa Bener. bawa One Piece Indonesia sekarang? Itu Arya. Oh, datang dan podcast datang nggak ini? Live report. Jauh tidak ada sponsor. Makanya guys, support terus ya supaya kita ada dana untuk ikut event-event ya. Ada sih sponsor IMF Shop, tapi kurang ini. Dananya kurang. Ya, ngomong-ngomong soal pengumuman. Ada pengumuman spesial dari Denden Podcast karena kita akan meluncurkan Oh ya. 5 program baru di Denden Podcast. Yang pertama akan ada review dan diskusi One Piece Netflix. Yeay. Ya, Jadi kita akan review dan diskusi-diskusi soal live actionnya nanti gimana, pendapat-pendapat kita, terus alur ceritanya gimana dibandingkan dengan yang aslinya. ya. Terus selain itu ada juga yang kedua One Piece Experience. Nah ini menurutku cukup gebrakan ya karena ini sejauh ini setauku belum pernah ada pengalaman One Piece. Ini Jadi kayak apa nih maksudnya? pengalaman ini nggak cuma sekedar kita nge-review chapter, nge-review episode, tapi ini sebuah pengalaman. Misalnya ke Jepang mengunjungi patung One Piece di Kumamoto. Wah, pengalaman. Coming soon. Oh, dulu kita pernah ini waktu awal-awal dulu ya. One Piece Tower yang udah tutup Iya. gitu. Ya, dulu kita pernah kayak gitu sekali One Piece Tower atau mungkin One Piece Premiere Show yang ada di USJ. Wah, Wah. Sponsornya ini Bisa ada nggak? juga. Sponsornya. sponsor Iya. IMF Shop.
Ya, kalau kalian mau dukung lewat sponsor IMF Shop, Ya. beli di IMF Shop Kalau sekarang guys. sponsornya nggak ada yang nggak ada experience bisa batal ini episodenya nanti. Ya, ini sangat ini sih. Sangat kalau di TV itu kayak project yang tidak menguntungkan ini. Project idealis. Kalau menguntungkan bahas chapter. Oke, lanjut. Ada apa lagi? Lanjut, kita akan membuka lagi atau melanjutkan lagi konspirasi ya. Apa bacanya? Konspirasi. Konspirasi. Season 2. Ya, itu akan jadi acaramu karena kamu yang paling semangat. Ayo konspirasi. Ya, karena semakin kesini ya, semakin banyak materi-materi yang bisa dibahas. Ya, Ya, salah kami satunya siapkan mungkin ya. Gear 5 ini ya. Nanti kita akan bikin sendiri episode khusus bahas Gear 5 tapi dari konspirasinya. Oh, misalnya konspirasi apa tapi kalau Gear 5? Ya, nanti kita carilah, adalah pastilah. Oh ya, tugasmu ya. Cocok untuk logi kan. nyari bahan-bahan. Konspirasi kan bicara cocok logi kan. Ya, bisa jadi sih. Oke, terus kita lanjut lagi. Setelah itu akan ada akhirnya review chapter One Piece. Wah, Semoga terlaksana ini. Harus konsisten. ini Nah, rencananya kembali review lagi, ini chapter dari tergantung- awal atau langsung chapter yang Enggak dong. terakhir ini? Langsung masuk. Chapter terbaru dong. Oh. Karena itu yang menjual. Dari hasil voting, semua voting itu. Banyak suka review Terus chapter. yang kelima. Ya, Yang kelima akan ada surprise. Karena belum tahu apa. ya. Kalau Supaya pas ada ide lima. boleh langsung kasih masukan ya. Mungkin bisa di komen. Ya. Komen di YouTube, di Spotify sekarang udah bisa, di Noise, Noise juga juga, bisa ya. atau di Komen aja di mampir ke Noise. Instagram kita Instagram juga bisa. Alright. Oke, sekarang langsung aja kita masuk ke topik pembahasan, Oke. yaitu Gear 5. Gear Yang 5. pertama kita akan bahas episode terbaru. Nah, gimana? First inimu, apa? Opinimu setelah menonton episode yang kemarin dan yang sebelumnya. Hype-nya itu mulai dari 1070 1071. anime chapter Ya. 1070 sampai yang terakhir kemarin ini 1072 ya. Ya, 1070 masih teasernya. Ya. 1071 yang benar-benar keluar. Nah, kita mau bahas Gimana? Gear 5-nya atau reaksinya ini. Saya lebih seru daripada keseluruhan Gear kali. 5-nya itu reaksi netizen. Dramanya. Iya. Iya, kita bahas mulai dari episodenya dulu aja. Oke. Nanti setelah itu baru masuk ke opini-opini netizen. Oke. Nah, pendapatmu gimana dari 2-3 episode terakhir ini? Ya. Jujur sih aku memang nggak terlalu ngikutin animenya ya. Ya. Kita kan bacanya manga. Tapi ya Mm-mm. sejarah campaign yang profile picture Gear 5 itu, kamu ikut nggak? Ikut di akun Denden Oh, di Podcast. akun. Kalau di akun biasa takut dibilang karbitan ya. Enggak sih, malas ganti aja, Bang. Iya. Ya itu dah. Terus aku lihat apa hype apa ini, terus aku lihat penasaran kan, kenapa kok semua pada pakai PP Gear 5. Ternyata Mm-mm. mau keluar di next chapter gitu. Yang menarik itu waktu di teasernya Next episode. ya di 1070 itu kan Luffy-nya lagi tepar itu kan, terus ada suara dung 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 gitu. Mm-mm. Nah, itu cukup menarik sih emang, apa membangun hype, cliffhanger yang sangat menarik. Soalnya muncul kayak ada yang membahas-bahas, oh ini lagunya Drum of Liberation ini sudah pernah dipakai di lagunya apa gitu, yang ten itu, ten itu. Ya. Mm-mm. Nah, jadi dari situ lebih penasaran lagi, kayak wah, ternyata ini sudah disiapkan dari dulu kayak gitu. Padahal ya mungkin cocok logi aja, maksudnya kita pakai yang ini aja, editor animenya. Ya tapi Dan banyak sih. Hmm? Cocok logi kok ada banyak sih. Gak cuman itu aja. ya. Mungkin kita bahas nanti. Oke, lanjut ya. Jadi Yes. memang dari situ sih
Terus masuk ke chapter 1071. Nah ini yang netizen terbelah ya. Bahkan nakama sendiri ada yang terbelah, nggak cuma netizen. Di 1071 kan akhirnya kekuatan Luffy muncul Gear 5. Terus Ya. yang menarik sih, kalau aku ya, opini pribadi sih, aku cukup menikmati sih, karena ini suatu hal yang baru yang belum pernah ada di anime Jepang lain-lain ya. Dimana Yang kita tahu. ya style animenya itu dibikin kayak kartun dari barat yang zaman-zaman jebot gitu. Ya, Tom and Jerry Ya, gitu-gitu. Tom and Jerry, Looney Tunes. Ya mungkin bagi animatornya atau Eiichiro Oda itu lebih beda, itu lebih bagus daripada menjadi lebih baik. Oh, seperti kata-kata komika ada di mana gitu. Ya, yang gundul. Ya itu sih. Walaupun banyak yang menghujat, tapi aku mestinya bisa mengerti lah mengapa ini, kalau bagi Usi ya sesuatu yang unik aja, belum pernah ada. Tapi ya memang kayak apa ya, bisa dibilang kontroversial lah, karena kan tidak umum, tidak seperti pada umumnya. Yes, Kalau aku sih itu sih. anti mainstream. Iya. Sampai chapter yang Tapi- kemarin pun 1072 juga masih sama apa style animasinya kan ya oke lah. Berarti average. Oke lah. Ya oke lah, average. Ya, aku juga kalau menurutku ya serunya itu nonton kekuatannya. Maksudnya, oh kayak gini loh kalau divisualkan di animenya. Dan suaranya itu yang asik, toeng gitu. Oh, iya, Ada iya. sound effect, twing, Bahkan gitu. sampai itunya juga ya, apa sound effect-nya juga sangat-sangat Ha-ha. kartun banget lah. Ya, namun secara episode, overall episode, ini karena aku beberapa kali nonton episode sebelum ini ya sama Grace. Dan ini termasuk episode yang biasa aja sih dari keseluruhannya ya. Termasuk rata-rata. Cuman memang keangkat sama Gear 5-nya. Itu sih kalau aku. Lebih paling best episode itu yang 1015. Kamu nonton enggak sih? Yang Red Rock gitu. 1015 kayaknya belum sih. Iya. Terus terang aku nggak ngikutin animenya, Nah. cuma karena Nah, kemakan hype kemarin ini. ya kalau kalian belum nonton yang 1015, kalian harus nonton itu. Itu salah satu episode terbaik. Soalnya itu pertama kali Luffy sampai di atap Onigashima. Terus dia wis ngeliat Kinemon terkapar sampai akhirnya dia ngeluarin jurusnya Red Rock gitu. Itu keren itu. Soalnya nggak cuman nunjukin jurus baru, tapi juga dikasih emosionalnya itu loh, pas ada Kinemon sampai nangis-nangis, terus dikasih flashbacknya pun nggak cuman flashback biasa, tinggal nyomot-nyomot, dia bikin flashback khusus kayak cutscene gitu, sut gitu. Ya. 1015 itu jauh sih kalau dibanding episode Gear 5 terakhir. Gear 5 ya, episode Gear 5 ya menangnya karena Gear 5 aja. Iya sih. Itu kalau Memang karena secara keseluruhan yang pingin ditampilkan di episode Gear 5 ya Gear 5-nya itu sendiri ya. ya. Dan karena terfokus pada apa ya istilahnya, action atau animasi, itu jadi mungkin aspek lain tuh jadi sedikit tertutup lah. Ya, Nggak sisi menonjol. emosionalnya nggak ada ya. Tapi ada yang bilang juga karena di manga itu kan scene pertarungan ini kan cuma berapa chapter gitu, satu chapter, tapi di anime jadi 2 episode. Tadi sih aku sempat ngecek toh. Kayaknya sekitar 2 chapter. Emang di 2 chapter. Terus setelah 2 chapter tarung, terus masih ada yang lain-lainnya. Terus baru di ending 2 chapter lagi tarung lagi. Tapi kalau kayaknya sih tetap ya. Cuman memang kalau zaman dulu satu chapter kan satu episode dibuat dibuat dari 2 chapter. Ya. Cuma kalau akhir-akhir ini dibuat 1 chapter 1 episode. Dipanjang-panjangin, bahkan 3/4 episode, 3/4 chapter kadang.
Ya, karena ya mungkin kejar tayang juga ya. Ya, ya itu kembali ke yang 1071 kemarin. Kok banyak yang diulang-ulang adegannya. Ya, ya. Yang Luffy toeng-toeng loh. Ini kan tadi udah diulang lagi. Ya itu juga sih. Tapi ini juga ini ya, apa namanya? Di sini kita bisa melihat apa kayak Ichiro Oda itu, jadi waktu dia, kamu sempat lihat dia waktu itu ada wawancara sama Aoyama Goso nggak? Aoyama Goso itu yang mana ya? Yang mangakanya Conan. Belum lihat Belum kayak. lihat ya? Tapi mungkin ada statement-statement yang mungkin pernah masuk di ini internet, Facebook, di Instagram Ya, itu ya. apa statement? Waktu itu aku sempat nonton. Itu sih Jepang sih, cuma ada yang nge-translate, nge-sub. Jadi aku baca nonton itu. Mereka sempat dua orang ini kayak Q&A gitu kan. Nah, Oda itu pernah ada pertanyaan gini, kamu kalau tahu komikmu bakal dibikin anime, apakah kamu akan apa namanya menggambar itu supaya nanti scene-nya itu bisa dianimasikan? Kamu sudah ada bayangan nanti di animasi akan seperti apa gitu di manganya. Nah, terus aku lihat di Gear 5 ini kekuatannya Luffy itu kayaknya memang Oda itu sudah membayangkan nanti kalau di anime akan seperti ini. Makanya dia tuh di Gear 5 waktu digambar itu dia sudah kebayang itu kali, Tom and Jerry itu. Iya sih. Kayaknya kalau sekelas Oda sih menurutku pasti DE ketika menggambar pasti di kepala iku DE sembayangno full aslinya itu kayak apa. Soalnya kan sama kayak sutradara lah. Sutradara ketika dia membuat film, dia harus tahu sebelum film itu di syuting, dia harus punya gambaran di kepalanya itu seperti apa. Ya. Sama kayak gitu sih konsepnya. Sebenarnya sih waktu itu mereka Q&A-nya tuh mengenai apa ya? Biasanya kan manga itu harus kayak populer banget sampai diangkat jadi anime gitu kan, ditawarin ada animenya. Ya. Nah, mereka tuh kayak tanya, sedikit bercanda sih. Kamu tahu dari dulu akan laris gini, pasti kamu udah gambarnya kayak seakan-akan di anime gitu kan. Gitu, mereka kayak ada percakapan tentang itu. Ya. Jadi ya kayaknya sudah digambar sedemikian rupa. Tapi yang aku cukup apa ya, bagiku yang unik itu ya itu tadi, karena akhirnya ada penggambaran secara kartun di dalam anime Jepang ya. Kalau sebaliknya kan kita kan sering lihat ya, kayak misalnya kartun dari western gitu Amerika tapi dibikin ke manga-mangaan. Pernah lihat gak? Kayak mungkin contoh yang paling ini Last Airbender. Avatar. Iya, Avatar. Ya masuk akal sih. Sejauh ini emang ya mungkin aku emang jarang nonton anime ya. Tapi yang stylenya kayak gitu ya baru ini setauku. Ya. Correct me if I'm Tapi wrong. ngomong-ngomong soal ini ya, kayak kartun ini, kayak anime yang dibuat kartun ini, sebenarnya kan banyak yang protes juga. Kayak, ini kenapa Oda membuat jadi kartun, jadi aneh gitu, gak masuk akal. Ya. Padahal dari dulu Oda sudah selalu membuat hal-hal yang tidak masuk akal, bahkan dari awal-awal itu. Iya. Maksudnya kayak absurd piye ngono. Ini kan termasuk kekuatan yang absurd juga. Iya. Contohnya misalnya, contoh paling simple, desain karakter yang di East Blue. Kan kita mikirnya setelah semakin kesini semakin aneh. Padahal dari awal itu sebenarnya udah cukup aneh. Misalnya Django. Kalau Django masih oke lah. Menurutku yang aneh itu pertama kali aku lihat aneh itu Gaimon sebenarnya. Ya. Tapi Gaimon itu terus. Ya, Gaimon. Oda pernah menjelaskan di SBS. Dia itu harusnya posturnya orang biasa. Kenapa dia bisa sampai ngotak gitu? Itu sebenarnya lututnya ditekuk di dalam peti itu loh. Oh iya. Iya kan? Ya itu sih ada penjelasan masuk akalnya. Tapi kayak misalnya Django, kan dia janggut ya meskipun dikarang sampai Oda itu jamur. Janggutnya. Oh iya itu juga.
Atau misalnya si Moji anak kuping di atas kayak beruang. Dan lama-lama semakin panjang kayak kelinci. Oh ya itu juga. Jadi di akhir baru keabsurdan itu dari awal itu sebenarnya sudah ada. Atau misalnya itu si Wapol anak buahnya yang bisa dua bergabung jadi satu. Itu kan ya itu ya cukup absurd juga. Jadi keabsurdan itu emang sudah jadi bagian dari One Piece. Harusnya kalau benar-benar ngerti ya. Wah, kayak ini karbitan. Ya. Ya itu harusnya udah ngerti ya. Keabsurdan itu normal di One Piece. Terus apa ya? Kayak mereka ada yang komplain kayak mata bisa keluar itu. Itu sejak Skype ya mata udah keluar loh. Oh iya. Ini aku wis kepikiran mau bahas ini juga. Langsung kita masuk ke ini ya, foreshadowing. Oke. Gimana? Jadi aku kan sempat tahu ya ada orang yang share di sosial media tentang teori-teori sudah di foreshadow kayak di Skype atau paling banyak. Ya. Misalnya referensinya di Skype paling banyak. Siluetnya Luffy pas di api unggun. Oh itu kayak Joy Boy. Terus ada suara drum-drumnya. Terus dewa yang disebutkan waktu zamannya Norland, ada dewa matahari, dewa hujan, dewa hutan gitu-gitu. Dan tadi kan aku sempat nyari-nyari, ternyata belum ada yang membahas tentang itu. Yang tadi kau bilang, matanya Going Merry bisa keluar. Wow. Ya itu. Aku kaget loh, kok nggak ada ya membahas ini ya, aku nyari. Ada sih satu di komen, sempat lihat. Tapi belum ada yang membahas kayak artikel-artikel, aku search nggak ada. Yaitu salah satu kekuatan Gear 5 yang bangkit ketika saat itu pas turun jatuh dari atas, mungkin karena secara tidak sadar awakening-nya langsung muncul. Kita mati gitu. Semua matanya keluar. Ya terus apa masalah itu kan kekuatan Gear 5 katanya kan bisa memelarkan ini kan sekelilingnya kan ya seperti karet. Padahal itu sebelum itu jauh sebelum itu juga sudah ada. Kamu ingat nggak waktu zamannya Chopper baru-baru ikut gabung itu kan? Trio idiot Usopp, Chopper, Luffy kan sering mainan pakai beteng apa tuh dimasukkan di hidung terus melar sampai mulut itu loh. Itu kan kenapa kok bisa Usopp melar juga? Usopp sama Chopper kok bisa ikut melar mulutnya gitu. Berarti Yosaku sebelum ketemu Luffy nggak bisa itu ya sebenarnya. Oh itu belajar dari Yosaku? Setauku ya dulu awal-awal pas pesta di Arlong Park di Kokoyashi. Ya mungkin karena itu ada Luffy. Jadi Yosaku bisa melakukan itu juga. Awalnya dia belum. Oh iya itu. Berarti sebenarnya kemelaran itu sudah ada dari dulu. Bagus ini teori yang bagus. Yosaku. Nggak kepikiran sampai sana. Kamu orisinil atau lihat di suatu tempat ini? Enggak, aku keinget aja tiba-tiba. Kan kalau manusia normal harusnya kan nggak bisa sampai melar gitu mulutnya. Ya, masuk akal itu. Tidak terpikirkan sebelumnya. Tapi ternyata iya juga. Meskipun cocok lagi juga sih. Ya dan lagi apa ya? Kayak kekuatannya. Ini langsung teori aja ya. Aku ada, nggak tahu udah pernah dibahas atau belum. Cuma ini menurutku aja. Ya. Kayak kekuatannya Luffy ini secara misterius itu apa ya? Joy Boy juga kekuatannya ini sangat melekat erat dengan Skype ya. Referensinya itu kembali banyak ke Skype. Ya kayak yang tadi ya. Siluet Luffy di api unggun, terus dewa-dewa itu. Ya, itu juga kan ceritanya Norland juga kan waktu di zamannya dibahas kan waktu di Skype itu juga. Otomatis juga itu kan apa ya? Ya termasuk dalam ada hubungannya sama yang di langit-langit itulah. Ya, dewa. Dan Enel kan berangkat ke bulan kan. Tapi Luffy ini kan kekuatannya matahari. Pasti ada korelasinya nih. Bulan dan matahari. Dulu kan aku sempat bilang waktu di episode apa itu kan.
eh, podcast kita yang lama itu loh. Kalau menurutku Yang arc Skype itu gimana? nyeleneh dibandingkan arc lain di One Piece. Ini menurutku Iya. pribadi ya. Bener sih, paling absurd. Maksudnya kayak dunia yang lain gitu toh. Iya, Ya, tiba-tiba ada ya biar kalau misalnya film cowboy terus tiba-tiba ada alien. Nah, kayak cowboy versus alien. Ya. Jadi Kecuali tapi terus tema sekarang melihat besarnya itu. kekuatannya Luffy absurd kayak nyeleneh. Mungkin ini ada korelasinya juga tentang Skype. Mungkin nanti akan ada penjelasannya kali ya. Kesimpulannya, Kayak sesuatu yang tidak jangan masuk skip akal gitu, arc tapi bisa Skype ada ya. di dunia One Piece kayak gitulah. Kalau aku melihatnya. Iya. Kesimpulannya jangan skip arc Skype ya, karena banyak itu. Yang skip aja, skip arc Skype ya biasanya. Nanti kalau sudah ini baru, wah karbit keluar lagi komen karbit. Oh, skip arc Skype ya, karbit. Kamu tahu yang karbit lagi siapa? Ada Apa? politisi di Indonesia karbit. Iya, kemarin tak repost di story Denden. Ya yang penting apapun itu ya yang penting. Tapi nanti kamu jangan kaget, nanti setelah live action akan lebih banyak lagi karbitnya loh. Iya juga sih. Buat si Malakami One Piece live action ini buat si Malakama bisa jadi berkat, bisa juga jadi kutukan buat kita. Semua pansos. Weh, live action. Ayo kita story foto live action. Weh, One Piece. Ya siap-siap aja ya para nakama ya, jangan kaget kalau semakin banyak nanti. Menjelang tahun politik ini. Tapi itu berhubungan dengan ini juga loh. Ketika Gatnika muncul, tidak cuma pemerintah dunia yang gempar, pemerintah Wakanda juga gempar. Gempar apa? Diskon 88. Diskon 88. Honda. Ada diskon 100.000. Pakai voucher yang ada di MF Shop guys, di Shopee. Kalian bisa cek. Semua figur. Kira diskon yang seumur hidup itu. Nah, apa itu? Gak tahu. Oh ya udah bagus lah. IMF Shop ada diskon 100.000 guys. Gimana caranya? Ya. Ini kalian tinggal buka Shopee di IMF Shop. Nah, itu di situ sudah ada voucher-vouchernya yang bisa kalian pakai langsung. 50.000 ada voucher 100.000 juga. Mantap. Sesimpel itu. Ngomong-ngomong soal voucher, mending kalian diskon 100.000 daripada bayar 85.000. Buat apa ya 85.000 ya? Itu si lucu posting apa? Kayak ikut seminar MLM. Pernah lihat postingan itu? Belum. Jadi kayak ruangan, terus ada LCD, LCD-nya bukan LCD, proyektor itu loh. Proyektornya kayak proyektor lagi presentasi MLM gitu, bukan ya kayak proyektor kelas gitu loh modelannya. Kayak proyektor kelas, gak spiro gede. Oke, kita bahas lain aja. Oke. Sampai Kamu ada ini nggak teori tentang Gear 5 nggak? teori, mungkin bukan teori ya, tapi ekspektasi. Kalau ekspektasi mungkin nggak tahu ini bisa dibilang ekspektasi nggak ya? Cuman kemarin itu ada orang yang share tentang The Mask. Tahu nggak The Mask? Apa itu? Yang topeng hijau itu loh, Jim Carrey. The Mask apa? Nah itu, dipikir-pikir apa kekuatannya The Mask apa sebenarnya? Sama kayak Luffy kan. Sesuka maunya dia bisa jadi apapun, mengeluarkan apapun, mirip. Iya. Ya, jadi kalau emang ke depan nih mungkin bisa kayak gitu juga. Jadi nggak sekedar kelenturan atau karet, tapi
ngeluarin benda-benda yang kita nggak pikirkan sebelumnya atau ganti bentuk. Ya bentuk sih masih masuk karet ya. Ya. Kayak The Mask kan dia iso tiba-tiba ganti kostum, tiba-tiba apa gitu. Itu sih. Oh iya betul. Kekuatan apa ya kalau bisa dibilang kekuatan dunia kartun. Iya, soalnya kan sempat ada statement kalau kekuatan buah ini hanya dibatasi oleh imajinasi penggunanya. Bayangkan kalau Luffy nonton film The Mask terus dia berimajinasi sedemikian rupa. Wow. Itu dari aku. Terus yang apa unik juga ya karena kekuatan buah ya kita sekarang udah gak nyebutnya gomu-gomu lagi ya. Ya. Buah hito Nika. Ini kan beda sama kekuatan buah yang lain. Ini kan termasuk Zoan berarti ya. Iya, Zoan mythical tapi yang manusia hito dewa. Kan kalau yang lain aku yang hito dewa itu yang aku kepikiran itu cuma si Sengoku ya. Ya, Sengoku. Sama ada satu lagi sih. Tapi kayaknya bukan dewa. Si Rubah. Aku lupa. Rubah yang ada di Wano itu loh. Yang jadi pencuri senjata. Ya? Kayaknya bukan ekor 9. Dia rubah tapi makan buah hito model iblis apa gitu. Jadi demi human gitulah. Mungkin nggak termasuk dewanya. Bukan. Kalau ekor 9 kan si Devon, Blackbird. Tapi ekor 9 kan bisa berubah bentuk kan kalau nggak salah kekuatan. Nah ya, kalau Devon dia bisa berubah bentuk jadi siapapun. Kalau si Rubah itu dia bisa berubah bentuk jadi iblis itu, iblis demi human ya, anggapannya jadi manusia gitu. Ya, tapi ya itu kan memang ada kekuatan Zoan mythical. Cuma dibandingkan yang lain, kekuatannya Luffy ini, kalau yang lain tuh kekuatannya berdasarkan tokoh-tokoh mistis yang ada di dunia kita sekarang, dunia nyata. Oh iya. Ya, sedangkan Nika itu adalah dewa yang ada di dunia One Piece. Betul. Dan kita kan masih minim sekali pengetahuan kita tentang Nika itu sendiri. Jadi kita nggak tahu dia tuh bisa sejauh apa gitu loh kekuatannya. Ya, ini batasnya kemarin aku hanya juga pada imajinasi Oda saja sendiri gitu loh. Ini kemarin juga aku sempat nonton di YouTube YouTuber yang membahas mitologi itu loh. Nah itu dia bahas tentang kekuatan mitologi di One Piece. Buah setan mitologi. Salah satunya Nika ini. Kan semua disebut terinspirasi dari naga atau dari phoenix atau dari apa, itu ada dari folklore aslinya. Sedangkan Nika ini belum pasti diambil dari apa. Cuman ada yang menyerupai kayak dewa matahari dari Brasil, terus apa-apa. Meskipun tidak sama persis. Belum ada yang konsepnya itu kayak joy atau fleksibel seperti karet gitu. Ya. Ya itu sih. Terus kalau kembali lagi ke basicnya buah iblis ya, tipe Zoan khususnya ya. Kalau pada dasarnya kan Zoan itu ada 3 perubahan dasar. Ya. Bentuk dia sendiri, bentuk asli pemakan buahnya. Kedua, bentuk buah iblisnya. Hybrid. Jadi misalnya kalau dia buah anjing, dia bisa berubah jadi anjing, gitu. Oh ya, satu bentuk asli, satu bentuk hewan buahnya, satu bentuk hybrid. Nah sedangkan Gear 5 ini kan bisa antara dia bentuk hybrid atau bentuk dewa itu sendiri. Betul, masuk akal. Kalau Sengoku itu, Sengoku waktu dia berubah jadi mas-mas itu, kira-kira dia apa? Hybrid atau? Nah, pertanyaan bagus. Dewa. Ya, nggak tahu sih. Bentuknya Buddha gimana emang? Buddha Julai. Ini agak sensitif. Tapi sepertinya. Contoh aja kan contoh.
kaum mereka tidak terlalu mudah tersinggung sih. Ya jadi Harusnya. masih bisa dimaklumi. Karena kan vegetarian kan nggak makan daging, jadi lebih sabar katanya. Alright, lanjut. Apa? Ya itu. Jadi kita masih bisa expect something. Kalau misalnya memang, kalau menurutku sih ya, ini yang aku lihat, Gear 5 ini masih bentuk antara hybrid, kayaknya sih hybrid ya. Soalnya mirip Luffy sih An. Iya, masih ada sosok Luffy-nya yang kita bisa lihat. Ya. Tapi Ya, antara dua itulah. Jadi mungkin masih ada satu form lagi yang kita belum bisa lihat. masuk akal. Tapi kalau misal itu bentuk, misal itu bentuk hybrid, terus nanti ada form yang bentuk benar-benar dewa, dan kita nggak tahu itu Luffy, jadi kayak aneh sih, kayak terlalu jauh gitu loh. Tapi Ya, tapi jadi bisa juga itu disimpan jadi Gear 6 coy. Wow. Ya, nanti kita tunggu saja. Belum lagi kalau pakai Rumble. Oh, iya sih. Soalnya Rumble-nya Chopper, dulu aku pernah baca artikel juga. Gimana kalau orang selain Chopper, pemakan buah Pakai suam selain Rumble, ya? Chopper, pakai Rumble Ball? Banyak yang berteori kemungkinan nggak akan berhasil karena formula yang dibuat Chopper itu Khusus formula untuk Chopper aja. untuk dia sendiri. Dia mendesain itu, formula itu untuk dirinya sendiri. Sedangkan Chopper kan masih timnya Luffy, dokternya Luffy. Jadi saja si Chopper mendesain Rumble Ball khusus yang efektif untuk Luffy. Wow. Ya, itu bisa terjadi karena dia kan di timnya Luffy juga sih. Nah, itu Gear 7 berarti. Cuma agak skeptis juga ya, karena kan ini salah satu buah yang apa ya, bisa dibilang langka dan mungkin belum banyak yang istilahnya meneliti atau riset gitulah. Iya sih. Jadi bisa jadi juga ya, Rumble-nya nggak akan bisa, belum waktunya, nggak cukup waktu untuk dibuat gitulah. masuk akal. Soalnya kalau dari yang dibuat Chopper kan dia berdasarkan sains. Sains ya, tentang biologi hewan, itu masih masuk akal lah. Tapi kalau berhubungan dengan dewa, nah itu lebih di luar ini kemampuan Chopper kali ya. Iya. Di luar Kalau nurun. menurutku form Rumble itu kemungkinan tidak akan muncul lah. Tapi kalau antara form yang entah ini hybrid atau ini yang form dewa sesungguhnya, mungkin itu akan keluar sih. Kayaknya mungkin waktu lawan Blackbird nih. Ya, masuk akal itu. Kenapa? Mungkin Jika warnanya putih, ayo coba. Hitam putih. Karena musuh targetnya Blackbird. Ya. Menarik sih, Ti. Bakal membayangkan kalau Kaido aja udah gini, gimana sih waktu lawan Blackbird ya? Udah. Ya, tapi di antara tinggi. di antara Kaido dan Blackbird kayaknya belum ada ini ya. Ya Marinir kayak kurang anu lah ya. Gimana menurut? Oh, cahaya lawan cahaya. Nih, sudah teaser. Oh, Cahaya. Kau masih ikutin chapter terbaru kan? ini ya, Vegapunk ya. Iya, Vegapunk. Terus dia panggil satu marinir lagi. Belum tahu. Belum, aku bahkan ini belum baca lagi. Ya, spoiler nanti. Ini kan bahas episode soalnya. Ya, itu simpan aja. Kita simpan buat nanti salah satu dari 5 program kita. Yes. Oke. Terakhir nih, Oh, kita apa? Apa? Kamu apa? Bahas ini, reaksi netizen. Kita mengkomeni komen netizen. Oh ya. Misalnya apa? Tapi aku belum nyiapin nih. Oh, belum ada ya? Gak ada. Ya Meme sih overall banyak. aja. Banyak meme-nya sih. Ya udah, kita simpulkan aja ya. Banyak Ya. yang menyayangkan, membandingkan, yang paling banyak itu membandingkan Gear 5 sama kayak Ultra Instinct-nya Goku atau Naruto. Oh. Iya. Oh, ini aku ada Hah? statement yang bagus juga dari Oda ini kayaknya.
Ini nggak tahu real atau orang-orang ya, tapi ada yang ngomong statement dari Oda kalau dia itu kurang suka pertarungan yang terlalu serius. Karena itu DE pengen membuat sesuatu yang lebih fun. Dan dia ngeprank dengan membuat Gear 5 itu. Ya, itu juga sih. Atau ini juga aku nggak tahu. Ini Oda yang bilang atau karangan orang juga. Ada yang bilang, Oda sempat ada quote-nya Oda, dia bilang kalau aku mau bikin pertarungan action gitu, aku pasti nggak akan bisa menyaingi Dragon Ball gitu dia bilang. Makanya aku fokus ke hal yang lain, nggak cuma pertarungan. Ya hampir sama kayak statement tadi sih. Dia kayak merasa pertarungan itu sudah membosankan lah, pertarungan yang serius tuh. Dia pingin sesuatu yang beda, sesuatu yang menyenangkan. Terus yang lucunya Naruto dibawa-bawa lagi. Naruto perubahannya apa sih yang ekor 9 itu tuh? Nggak terlalu ngikutin sih. Pokoknya ada Naruto yang kayak nyala jadi warna kuning gitu. Kalau aku nonton Naruto kayaknya lebih menarik itu pertarungan yang awal-awal ya. Sebelum yang dia masih kecil itu lebih seru daripada waktu dia udah dewasa. Ya soalnya kita cuma ngikutin sampai itu. Ya nggak tahu ya kalau yang terbaru ada gitu nggak. Soalnya aku dengar-dengar ya, karena aku nggak baca. Correct me if I'm wrong ya. Di Naruto itu bertarung, ceramah, selesai. Kalau dulu kan bacot no jutsu. Yo, dulu tuh yang keren tuh kayak ada counter gitu loh, ngerti gak sih? Oh iya. Kayak adu taktik juga, gitu toh. Ya, Usopp kalau bertarung kan juga gitu. Iya. One Piece juga di awal tuh kayak gitu, adu taktik itu. Yang bikin seru itu di situ sih. Iya. Di Wano malah kurang Mr. ya, kayak pokoknya wis adu otot dulu toh. Iya, justru semakin kesini ya semakin apa ya? Nggak tahu ya kenapa ya. Kalau aku merasanya sih kayak hajar gitu loh. Ya. Nah mungkin itu masuk ke Oda tadi, statementnya yang DE bosan terlalu serius, nah masuk ke ini dibuat yang fun. Iya sih. Soalnya yang terakhir itu sempat ada twist sih, kayak waktu ada pengkhianat di antara Red Scabbers itu kan juga termasuk taktik ya. Oh kalau pertarungan di Onigashima yang paling taktik menurutku ya killer. Oh iya. Killer lawan Hawkins itu menurutku sing paling oke ya di antara yang lain. Iya. Ya pakai voodoo kit. Ya tiap pembaca beda-beda lah seleranya ya. Ya. Ada yang suka adu taktik, ada yang suka adu kekuatan gitu. Jurus-jurus, jurus baru, banyak api-apinya, banyak efeknya. Iya. Oh ya, satu lagi tentang komen netizen. Kan banyak yang ngepost meme-nya Luffy itu loh. Sing bentuknya aneh, soalnya di screenshot dari animenya, bentuknya elek, aneh-aneh itu loh. Nah ini sama seperti Shanks di live action kemarin. Jangan di pause resepnya, di play aja. Kalau di pause udah jadi elek. Sampai ada yang bilang ini kualitas animasinya menurun. Ini hasil animator dari berbagai negara gitu. Iya. Infonya sih gitu. Iya. Tapi ya setidaknya ini sesuatu yang baru lah, dan kemungkinan menggebrak dunia peraniman lah. Iya juga sih. Ini kayak tidak bisa dipungkiri lah, walaupun ada yang suka atau nggak suka, tapi ini sesuatu yang ya kayak tadi gue bilang beda. Revolusioner. Ya, revolusioner. Sama kayak Dragon, Revolutionary Army. Ya. Oke. Oh, ini ada coba lagi? Sedikit. Kalau misalnya nih ada kata One Piece live action sampai pada titik Gear 5, kira-kira live actionnya akan gimana ya?
terlalu jauh untuk memikirkan itu. Kita pikirkan dulu gimana membuat chopper. Oh iya, itu hurdle terbesar. Di season 2 sudah ada chopper. Tapi Belum Gear 5 bayangkan gak nanti kalau sudah ada Kaido, mereka harus, karena mereka udah bikin si monsternya sekeren itu ya, pasti Kaido harus. Iya. Wah. Budget habis. Tapi setelah itu, setelah dibikin Kaido keren, harus dibikin versi kartun-kartunan. Nah, iya juga ya. sangat high budget ini. Oh, sing keren mana? Aku sembayang ini live action. Kan awalnya live action, terus jadi kartun, bener-bener kartun. Kayak jurusnya itu loh, kartu Yu-Gi-Oh, Toon World. Kemarin ada yang ngepost meme soal itu juga. Kayak Toon World. Space Jam. Nah, ya itu maksudku. Jadi awalnya animasi, terus gara-gara Gear 5 langsung jadi kartun. Toeng gitu. Oh, iya, mantap bisa juga. jadi. Oke, tapi ya kita nantikan aja ya live actionnya nanti di akhir bulan ini ya. Nanti Yang kan belum langganan, cepat langganan ya, jangan sudah nggak bisa ini sekarang soalnya. Share akun. Nggak bisa sharing. Ya, ini akan jadi pertama kalinya aku langganan Netflix guys, gara-gara One Piece. Demi khusus. Yes, demi kalian Demi guys, dapat ayo. episode. Nah, Yes. Oh ya, terus ngomong-ngomong soal figur Gear 5, banyak banget. Kemarin dari bulan lalu itu sebenarnya udah banyak PO-nya. Tapi masih rahasia, cuma ditulis karakter Luffy. Tapi apa ini? Ternyata pas menjelang teaser itu muncul semua. Ini fotonya ternyata Gear 5 semua. iyalah. Mumpung Dan kan, itu mumpung hype. Ya, dan beberapa figurnya kayak King of Artists, terus Battle Record yang pose tarung gitu dari Ban Presto, kalian bisa PO guys di MF Shop. Ayo, mumpung sebelum terlambat. Bisa juga ya di MF Shop. Ya, karena ada deadline-nya. Oke guys, jangan cuma ganti PP, beli juga figurnya. Dan juga merchandise yang berhubungan dengan Gear 5 itu kan dijual di Jepang juga di Mugiwara Store. Nah, itu kalian bisa PO juga di MF Shop. Nah, itu lumayan lama, bisa sampai September kayaknya ya. Oh ya, jadi jangan lupa guys, langsung aja mampir Instagramnya Di mana ada IMF IMF Shop. Ya, ada di Instagram IMF Shop, Facebook juga ada Ippon Matsu Figur namanya. Oke. Yo. Dan sekian untuk episode kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Dan saya Hendy Jul. Saya Hans. Dan sampai ketemu di Deden Podcast berikutnya. Dadah. Dadah. Toeng.